Shalom Elahem Besem Hamasya. Ahlan wa sahlan bismi rabbina Yasu'al Masih. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang mencari pekerjaan yang benar, mencari pasangan yang benar, mencari jalan hidup yang benar. Tetapi pernahkah Anda bertanya, bagaimana jika selama ini kita juga sedang mencari Tuhan yang benar? Malam ini kita akan mendengar kisah seorang ibu yang berani mencari jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Dan pencarian itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan karena itu tetap bersama kami, karena bagian paling mengejutkan justru terjadi ketika narasumber merasa pencapaiannya hampir berakhir. Dan karena itu tetap stay di Curhatan Murtadin. Selamat datang kembali di Curhatan Murtadin dari Galilea Network. Masih bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Menoarfa. Dan malam ini kita hadir bukan untuk berdebat. Kita hadir untuk mendengar sebuah perjalanan hidup yang nyata. Karena setiap perjalanan memiliki air mata, pergumulan, dan pelajaran yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Ibu Anita. Shalom Ibu. Salam Bapak, Pak Rusli, Bapak Ibu semua. Apa kabar Ibu? Luar biasa, alhamdulillah sehat Pak. Haleluya. Ibu, malam ini kami sangat berterima kasih dari Galilea Network karena Ibu telah bersedia untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Dan saya yakin sahabat Galilea sudah tidak sabar untuk menunggu, mendengarkan kesaksian Ibu. Karena itu silakan Ibu menceritakan bagaimana kondisi hati Ibu saat itu, lalu apa yang membuat Ibu terus mencari, apakah ada momen yang tidak pernah Ibu lupakan, bagaimana reaksi orang-orang di sekitar Ibu waktu itu, dan ini sangat menarik bagi kita semua. Silakan Ibu ceritakan kepada kami. Baik Pak, terima kasih. Salam, assalamualaikum buat Bapak Ibu semua yang melihat saya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya bisa dapat berbagi cerita mengenai kehidupan keimanan saya. Usia saya sekarang sudah mau 70 tahun. Dan saya hari ini sejak saya dibaptis tahun 2021, hati saya sudah sangat gembira. Mungkin saya akan memberikan kesaksian yang perjalanan hidup saya. Saya ini mempunyai 3 anak, ya. Sudah mendahului saya 1 orang, cucu 3. Dalam usia lanjut ini, di usia saya 64 tahun, disitulah saya menentukan Tuhan saya, yaitu bahwa Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Jadi perjalanannya memang ya perjalanan kehidupan saya seperti biasa, dia ajaran saya yang lama, saya melaksanakan semua perintah yang saya laksanakan sampai suatu hari saya dapat tugas karena saya pensiunan, tugas dari negara sebagai TKHI ya waktu itu, tenaga kesehatan haji ya. Jadi seluruh rukun ibadah yang lalu saya jalankan dan saya berusaha dengan sepenuh hati
mengenal Tuhan, mencari. Waktu itu pengen mengenal ya. Nah, itu kehidupan saya sejak kecil ya. Orang tua saya paling besar dari 7 bersaudara. Kemudian saya menikah, mempunyai 3 anak, lalu suami saya sudah mendahului saya. Nah, setelah saya melaksanakan tugas TKHI, saya sampai 2 kali waktu itu, tahun 93 dan 98. Bahagia sekali waktu itu karena saya waktu itu karena memang menggebu-gebu ya mencari Tuhan, di mana sih Tuhan gitu kan dulu. Nah, kemudian dengan dengan kehidupan yang saya lihat waktu itu, yang saya alami dengan teman-teman, dengan keluarga, sepertinya kok saya waktu itu salah terus gitu ya. Kok salah ya, saya sudah menjalankan kok salah. Sambil saya sibuk dengan kehidupan saya sebagai pegawai negeri, saya memang dokter waktu ya. Sekarang saya sudah pensiun, saya jalankan saja semuanya, saya jalankan. Kemudian tapi hati masih tetap bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya, kemudian saya mencari-cari. Nah, sebenarnya saya sudah jalankan ya, saya sudah ikuti semuanya. Kenapa ya hati saya tuh nggak bisa ngeklik gitu ya, nggak bisa, barangkali kata teman saya ini kurang soleh gitu ya, kurang bisa ikut gitu dengan keluarga saya yang lain dan atau teman-teman saya yang lain. Akhirnya suatu saat saya memberanikan diri ya mencari dengan benar-benar dengan benar-benar saya mengosongkan diri. Dan memang sih ancamannya dosa ya waktu itu. Tapi saya mencoba mencari gitu ya. Jadi dalam yang paling utama yang saya cari yaitu Tuhan sebenarnya. Kenapa kok saya nggak merasakan Tuhan ya gitu? Siapa sih sebenarnya Tuhan itu? Di mana sih Tuhan itu gitu? Nah, kemudian saya orangnya memang sangat tidak mudah percaya. Kemudian suatu hari saya di yang lama ya, saya mencari suatu hari saya melihat menandakan yaitu satu mukjizat. Saya cari di yang lama itu, kok waktu itu saya tanya kenapa kok tidak ada mukjizat ya yang waktu itu yang lama. Tapi begitu saya sampai sempat menantang Tuhan ya. Tuhan tunjukkan mukjizatmu gitu ya. Kalau memang ada mukjizat. Lalu saya memperhatikan Isa Al-Masih ya. Saya bandingkan dengan Isa Al-Masih. Kok dia itu ini ya mukjizatnya luar biasa banyak gitu. Bisa menghidupkan orang mati. Begitu saya tanyakan ke keluarga, ke ulama, ya betul katanya, memang betul bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan, itu kan izin Tuhannya kan gitu ya. Kalau nggak izin nggak bisa. Lalu akhirnya suatu saat saya kok begitu ya. Nah, disitulah saya mulai mencari kenapa ya ini Isa Al-Masih ini disembah ya, dijadikan Tuhan kan waktu itu begitu ya. Kenapa dia dijadikan Tuhan ya? Terus saya lihat lagi di dunia ini ternyata lebih banyak ya pengikut Kristus ya, paling banyak. Kenapa orang-orang ini menyembah Tuhan kan gitu. Kemudian terus saya juga bertanya dalam hati, tapi Tuhan dia 3 ya kan gitu. Kenapa Tuhannya 3? Karena di ajaran saya juga disebut Tuhannya 3. Ada yang bilang Siti Maryam juga Tuhan.
Jadi kacau waktu itu ya, kacau. Tapi saya masih mau menantang itu Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau ada Tuhan, Engkau Tuhan, saya bilang, tunjukkan kepada saya gitu kalau memang Engkau Tuhan gitu. Lalu akhirnya saya nggak pernah ditunjukkan waktu itu. Saya tidak pernah ditunjukkan, tapi pikiran saya yang dibukakan gitu. Pikiran saya dibukakan sehingga setelah saya 2 kali ke negeri Mekah ya, saya 2 kali, saya mencari bukti sejarah yang saya tidak dapatkan, terus akhirnya saya mencoba cari tahu, ini siapa ya Isa Al-Masih. Jadi awal titiknya itu saya menyelidiki Isa Al-Masih itu. Sambil saya tanya kepada beberapa teman yang agama Kristen, agama Katolik. Nah, itu juga jadi pertanyaan, kok bisa ada yang Katolik, kenapa ya? Kok ada Kristen, ada Protestan, itu waktu itu jadi pertanyaan. Lalu kemudian kalau nggak salah waktu itu COVID ya, waktu masa COVID sehingga kita tidak bisa kemana-mana, saya juga nggak bisa praktek. Saya juga mendengar beberapa teman saya banyak yang teman sejawat meninggal, jadi oleh anak saya nggak boleh praktek, mama harus di rumah katanya. Nah di saat-saat itulah saya mulai melihat juga tuh di YouTube ada namanya Christian Prince ya yang dari Amerika, dia menghujat-hujat agama saya yang lama. Saya dengerin juga ya. Akhirnya saya sambil cari juga kitab saya yang lama, apakah benar sih ucapannya gitu. Nah dari situ saya mencari tahu dan tidak begitu pula mudah percaya. Kemudian banyak hal ya, pokoknya banyak hal yang lama itu yang membuat hati saya kok begini ya, kok begitu gitu ya. Memang haruskah kita melakukan kegiatan rutinitas ibadahnya begini, kok Tuhan kok begitu lah, itu saya sudahlah akhirnya saya mau memperdalam ini siapa itu Isa Al-Masih. Setelah itu saya juga mulai mendengar di YouTube baik itu Romo, baik itu pendeta, bahkan ada Romo Daniel ya, diantaranya Romo Daniel. Saya dengerin, oh menarik ya saya bilang, karena saya memang sama sekali tidak pernah tahu Alkitab, saya nggak pernah tahu Injil, Bible, saya nggak tahu sama sekali. Sehingga suatu hari saya pergi ke Gramedia, mulai dari ngintip-ngintip, akhirnya saya beli itu. Saya beli, terus begitu sampai di rumah saya bingung bacanya. Kemudian begitu saya baca, oh kok enak ya tulisannya, mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami, oh ceritanya begini. Saya mulai, tapi walaupun dengan mungkin saya belum ada Roh Kudus ya, akhirnya saya sudah. Nah, kemudian teman-teman saya yang saya kontak, teman Kristen saya, Anita kamu bagaimana? Kamu sudah yakin? Saya yakin kalau dengan Isa Al-Masih katanya. Saya bilang saya udah yakin, saya bilang yang terakhir saya yakin ini pasti Tuhan ini, saya bilang gitu. Ini pasti Tuhan, saya bilang. Ayo teman-teman saya ngajak-ngajak yang Katolik nyuruh saya ke romonya, yang Kristen suruh ke pendetanya. Saat itu saat COVID sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Yang saya bisa lakukan lihat-lihat di YouTube aja. Sehingga dan saya membeli Alkitab itu yang saya tidak mengerti apa ini, kok ada yang merah, ada yang hitam, ada maksudnya apa ini. Nah, kemudian setelah itu saya mulai tetap saya berdoa sama ada Tuhan, dan saya mulai meninggalkan. Saya sudah mulai meninggalkan ritual ibadah saya yang lama. Saya meninggalkan, saya
Udah saya bilang saya stop, saya bilang gitu ya. Tapi itu banyak menghantui, wah kamu neraka paling jahanam segala macam, kamu dosa gitu kan. Saya nggak peduli, saya mau cari Tuhan, saya masih menantang Tuhan waktu itu. Tunjukkan, tapi Tuhan tidak pernah menunjukkan ke saya, cuman membuka pola pikir doktrin saya yang begitu kuat. Nah, begitu saya berdoa, kok saya berdoanya menghadap langit, karena saya di rooftop ya di rumah saya lihat ke langit lah, saya menghadap langit ya saya doanya. Saya cari Tuhan di atas, saya bilang gitu. Nah, setelah itu hati saya semakin mencari karena saya menggembu mencari. Terus satu hari teman saya, ayo ya mau nggak kamu ke Bapak Pendeta saya katanya. Oh enggak, terus sampai tempat kalau enggak pendeta yang muslim katanya. Oh enggak. Nah, suatu hari saya lihat YouTube Fakta Israel. Waktu itu Bu Monik ya. Saya yang mewawancarai Pak Fadila Mulia waktu itu. Nah, saya lihat jual buku, di bawahnya tuh ada tulisan nomor handphone ya. Saya catat. Saya bilang ini anak muda ya, itu kesaksian waktu itu. Saya pengen kontak gitu. Saya tulis ini kayaknya enak diajak nih bicara, saya kontak tapi udah berapa sebulan apa kalau nggak salah ya, apa hampir 2 bulan apa lupa saya nggak dijawab-jawab WA-nya. Nah, suatu hari waktu saya praktek ya, selesai praktek ada WA dijawab, lalu saya kontak lagi. Saya kontak, oh ya katanya ibu mau ketemu saya, akhirnya saya janjian. Nah, di situ saya hanya sekali ketemu Pak Bang Fadil ya. Hanya ketemu waktu itu gereja masuk juga masih harus pakai pakai undangan ya. Dan saya juga nggak tahu, oh gereja kok ada di ruko-ruko, itu juga saya baru tahu. Jadi saya memang kurang pergaulan bagaimana. Saya pikir gereja itu gedung, yang saya tahu itu gereja, ternyata gereja-gereja itu ada di ruko-ruko, saya bilang, bahkan ada di mall, saya bilang. Kok bisa begitu ya dalam hati saya. Ya udahlah saya stop, saya udah pikirannya saya sampai di situ aja. Nah, suatu hari saya kan tinggalnya berdua cucu. Cucu saya tuh waktu itu 19 tahun, perempuan. Dia tanya ke Oma kenapa enggak melaksanakan ibadahnya. Oh enggak, aku sudah tidak. Kamu terusin aja, saya bilang. Saya nggak mau ngajak dia terus udah nggak taunya dia juga ngikut. Udah berapa lama? Kenapa kamu kok enggak? Gitu. Kalau saya bilang nggak ada perintah. Saya bilang sebenarnya di kitabnya yang lama itu nggak ada perintah untuk itu. Ternyata dia dengan kesaksiannya dia, memang dia sudah lama mau meninggalkan itu. Akhirnya jadilah kita bersama-sama waktu ketemu Bang Fadil itu. Nah, dia juga yang mengingatkan, Oma udah tua, ayolah dibaptis, katanya. Dia juga yang mendorong saya untuk dibaptis. Terus teman saya tuh memang saya juga heran juga ya sekarang kok teman-teman Kristen tapi kenapa nggak ngasih masukan yang banyak ya tentang setelah kita mengenal Tuhan sebaiknya kita harus dibaptis. Nah, itu tidak ada. Nah, setelah mendengar Bang Fadil, ini saya bulan November ya, lama juga berapa bulan saya kontak tuh Bang Fadil, saya bilang kami mau dibaptis gitu. Waktu itu bulan November ya. Terus waktu masih Covid. Ya, setelah itu proses lalu oh ya, sebelumnya waktu di Katolik teman saya bilang, kamu harus ini dulu katekisasi lama loh 1 tahun katanya. Lah saya bilang, kok susah amat sih, saya bilang. Enggak deh, saya bilang gitu waktu itu. Karena kamu udah tua harus belajar dulu, nanti ada ujian. Kok ada ujian, saya bilang. Lah, ya udahlah, terus saya ke Bang Fadil. Ke Bang Fadil, setelah itu barulah kita pemuritan. Tapi kalau dibilang pemuritan, saya itu saking saya belajar sendiri.
belajar baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu dari pagi sampai malam dibantu oleh saya tanya-tanya Bang Fadil juga pendeta-pendeta atau romo yang ada di YouTube sambil saya berdoa. Nah, itu yang saya saking semangat. Nah, kemudian mengenai awal-awal ya. Awal-awal saya ini kita masih sembunyi sebenarnya ya. Masih sembunyi, saya nggak usah bilang kalau saya masih kemana-mana pakai kerudung, jadi nggak mau menyatakan diri. Nah, kemudian suatu saat setelah kita pernah kesaksian, ada di YouTube, wah ketahuan sama anak saya yang perempuan itu, yang tinggal di luar negeri. Wah dia marah habis sambil nangis dia. Mama dulu ngajarin aku begini-gini. Sekarang kenapa mama begini? Nangis, saya nangis, dia pun nangis. Saya bilang itulah dia, Dek. Mama juga menyesal kenapa mama baru tahu sekarang. Sambil saya memberitahu sampai dia bilang stop, jangan kita akhirnya dia bilang kita komunikasi tetap antara ibu dan anak, tapi jangan bicara soal agama. Nah, kemudian saya doakan dia sama anak saya dan begitu pula sama saudara-saudara saya, sama adik-adik saya. Awal-awalnya ya begitu. Nah, tapi sekarang sih saya setelah sekian lama saya salah gitu. Saya harus menyatakan diri saya Kristen, saya pengikut Kristus. Kenapa saya takut-takut? Saya bilang, saya harus menyampaikan amanat agung. Tuhan Yesus itu harus disampaikan setelah kesini ya. Nah itu tadi cerita tentang mujizat, saya kan nggak dapat mujizat. Nah suatu hari di tahun 2024, sehari setelah saya ulang tahun, ya. Nah inilah cerita tentang mujizat yang saya dapat ya. Waktu itu pagi hari, saya rumahnya kan di atas ya, saya nyuci gitu di atas. Saya nggak tahu saya kepleset jatuh, apa saya jatuh dulu kan. Nah, waktu itu jatuhnya ke belakang, ya, ke belakang. Lalu saya teriak-teriak manggil cucu saya nggak dengar, saya lari ke kamar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya masih sadar, ya, vertigo hebat, waduh vertigo yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan seperti mau disedot sama bumi ya, sedot bumi. Cucu saya bangun, telepon tantenya, telepon yang lain-lain, saya dilarikan ke rumah sakit, tapi saya masih bicara. Siloam, nama-nama teman dokter saya sebut. Bayangkan saja dari 3 Raksa saya dilarikan ke Siloam Karawaci dengan supir ambulannya waktu itu karena dekat saya di puskesmas saya, supir ambulannya itu nggak lewat tol lagi. Nah, begitu nyampe di UGD, saya didiagnosa pecah pembuluh darah. Jadi bisa dibayangkan pembuluh darah saya pecah antara otak belakang ya, cerebellum. Nah, diagnosanya SAH, subarachnoid hemorrhagic, pecah di belakang. Kemudian kondisinya saya masih sadar, mata saya harus ditutup karena cahaya, saya pasti muntah, pasti saya vertigo hebat. Sampai waktu itu baju saya digunting. Tetapi apa yang terjadi saat saya sadar itu tidak pingsan, saya selalu sebut nama Yesus Kristus Tuhan saya. Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau akan menghadirkan menolong saya gitu ya. Saya dirawat 10 hari. Nah, semasa itu Bapak bisa tahu ya, teman-teman, apa kata keluarga saya itulah dia, kalau apa katanya,
karena meninggalkan Tuhan yang lama, mendapat kutukanlah di situ disebut segala macam, terus sampai cucu saya juga nangis, ini gimana omanya, ya omanya paling nanti cacat gitu kan, ya seperti orang stroke gitu. Nah disitulah terjadi mujizat, mata saya ditutup, berapa hari saya baru bisa buka, mata saya ditutup, saya tutup pakai kain karena saya nggak bisa lihat cahaya. Kemudian di saat itulah saya melihat Tuhan Yesus. Jadi disitulah mujizat ada. Saya melihat kepala Tuhan Yesus yang disalibkan. Jadi saya merasakan mahkota duri itu menempel di tengkorak. Menempel di tengkorak sementara otak kita diaduk-aduk. Saya merasakan banget Tuhan Yesus harusnya kita manusia yang disalib merasakan luar biasa sakitnya, tapi luar biasa Tuhan Yesus juga menolong kita. Nah, setelah itu saya dirawat, setelah saya kontrol saya sembuh total. Tidak ada cacat sama sekali, pendarahan hilang sampai sekarang. Jadi itulah mujizat yang saya dapat dari Tuhan Yesus, dan luar biasa, saya harus menyampaikan kabar baik ini ke seluruh dunia. Dialah Tuhan. Saat saya ketemu siapapun saya akan sampaikan, baik dia agama lain, saya hanya memperkenalkan dia loh Yesus. Yesus, kalau kamu nggak mau dengar Isa, Yesus, dialah Isa, tapi Isamu, terutama ke saudara kita ya yang mengenal Isa. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang di luar tidak mengenal Isa, di lain kepercayaan. Saya hanya mengenalkan saja, dialah Tuhan, saya bilang. Dialah Tuhan yang harus kita sembah karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup, saya bilang gitu. Dan sejak ini saya merasa siap apabila Tuhan Yesus memanggil saya pulang. Saya sudah sudah lega ya. Dan sekarang tugas saya sampai saya pulang, saya harus menyampaikan semua amanat agung ini. Mungkin itu ya, banyak hal mungkin yang akan saya ceritakan. Kalau penolakan ya biasa ya itu. Ada pula cerita waktu saya mengganti KTP ya. Saya lama juga saya ganti KTP ya waktu itu ya, KTP agama ya. KTP agama itu tuh saya pergi ke Dinas Dukcapil. Ibu mau urus apa? Saya bilang mau pindahan ini nih agama, saya bilang gitu. Lalu yang loketnya bilang gini, mana surat dari KUA katanya. Kok KUA, saya bilang gitu. Bukan Pak, saya malah bukan dari KUA, saya bilang gitu. Surat baptisan ya Pak, saya bilang gitu. Nah, udah tuh diurus sama cucu saya juga sekalian diganti kan, KTP-nya dirubah. Setelah 2 minggu ternyata punya saya masih tetap di agama yang lama itu. Loh kok Bapak ini agama saya masih yang lama, kalau cucu saya sudah berubah. Saya disalahkan tuh sama loket, yang jaga loket katanya. Ibu sih pakai kerudung katanya gitu. Lah emang kenapa saya pakai kerudung, saya bilang gitu ya. Akhirnya mereka berdebat antar pegawai. Akhirnya ya udah, daripada ribut, oke saya buka kerudung, tapi saya hanya buka penitinya aja. Jadi saya foto KTP saya masih pakai kerudung. Apa saya bilang kan kerudung ini kan nggak ada di undang-undangnya juga. Kerudung itu kan bukan milik agama tertentu, saya bilang begitu. Nah itu kalau mengenai perubahan agama ya di situ. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang bisa ditanya. Silakan, Pak Pendeta. Haleluya. Luar biasa Ibu Dokter ya. Terima kasih sudah memberikan kesaksian kepada kami semua dan ini kesaksian yang sangat menarik. Saya yakin banyak sahabat Galilea malam ini yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama seperti yang pernah Ibu alami. Karena setiap manusia sebenarnya sedang mencari sesuatu. Ada yang mencari damai, ada yang mencari kepastian, ada yang mencari makna hidup, mungkin juga ada yang mencari popularitas, ya, ada yang mencari jabatan. Tetapi lebih dari semuanya itu, apa yang Ibu cari yaitu telah ditemukan Tuhan yang Ibu sembah hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke narasumber kita malam hari ini, Ibu Dr. Anita Nuzuliah MKes. Beliau 2 kali menjadi tenaga kesehatan haji dan 2 kali mengunjungi Mekah sebagai tenaga kesehatan haji. Dan luar biasa malam hari ini bisa memberikan satu statement bahwa yang beliau sembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tadi menarik ketika datang ke Dukcapil dipersoalkan adalah kerudung. Nah, itu orang yang kurang jauh mainnya, Bu, ya. Ya, kurang jauh mainnya. Kenapa? Karena ya mereka mengira bahwa itu adalah busana milik agama tertentu. Ya, busana itu tidak beragama, busana adalah budaya. Kekristenan lahir dan berakar di Timur Tengah. Ya. Dan kalau kita ke Israel, di Yerusalem, di sana ada 2 bahasa yang digunakan, bahasa lokal, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini digunakan oleh 2 komunitas, Muslim dan Kristen. Tapi saya kalau ke Israel, saya tidak tinggal di Yerusalem, tapi saya tinggal di Bethlehem. Bethlehem adalah daerah yang menjadi kekuasaan dari Palestina dan di sana hanya ada 1 bahasa, yaitu bahasa Arab. Maksud saya bahasa lokal ya. Jadi hanya ada 1 bahasa lokal, yaitu bahasa Arab yang digunakan oleh semua orang. Dan di sana kita tidak bisa mengidentifikasi orang berdasarkan nama, busana, pakaiannya, apalagi bahasanya. Ya. Jadi kalau ada yang mempersoalkan, itu orang yang masih kurang jauh mainnya, dan kalau dia ngopi kurang pahit gitu loh. Haleluya. Ini silakan yang mau bertanya masuk room atau paling tidak menulis di live chat. Dan melalui Galilea Network banyak jiwa mendengar firman Tuhan. Saya setiap hari Senin sampai Sabtu dalam tayangan Sahabat Galilea pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan di hari Minggu firman Tuhan saya sampaikan pada jam atau pada pukul 5.30. Firman Tuhan disampaikan, banyak orang yang mendengar, banyak orang dikuatkan dan juga dipulihkan. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu rindu pelayanan ini terus ada untuk menjangkau lebih banyak orang, mari ambil bagian melalui donasi terbaik Bapak Ibu. Sekecil apapun yang Bapak Ibu berikan untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, ini dapat menjadi alat untuk membawa seseorang semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Dan malam ini mari kita gali lebih dalam lagi ke narasumber. Bapak Ibu silakan. Saya mau tanya ke Ibu Dokter. Ibu, kapan pertama kali muncul keinginan untuk mencari Tuhan secara lebih serius? Kan Ibu terlahir sebagai seorang yang sudah bertuhan, ya. Bahkan Tuhan di sana adalah Tuhan yang satu, bahkan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan.
Dan saya pastikan ketika ibu dibesarkan dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, tentu ditanamkan ajaran-ajaran Islami, prinsip-prinsip Islami tentu ada tertanam dengan baik, dan mungkin kalau mau jadi Kristen, nauzubillah min zalik. Tapi dalam perjalanan waktu ya, bahkan ibu sudah 2 kali sebagai tenaga kesehatan haji, tidak ada pikiran yang aneh-aneh ya. Tapi kemudian ibu mulai, tadi ibu katakan mulai muncul keinginan untuk mencari Tuhan, mencari tahu ya. Nah, kapan itu? Apa penyebabnya, Bu? Bisa disampaikan kepada kami. Tentu ya masih kecil, dan waktu saya mau berangkat pertama itu luar biasa senang sekali ya, saya ke Kota Suci, saya gratis lagi ya waktu itu, dapat honor lagi, saya tugas tapi saya ibadah, saya cium Hajar Aswad. Terus saya melaksanakan semua ya. Cuman jadi ada pertanyaan sih sebenarnya waktu dibilang, wah begitu setelah tahalul, wah dokter udah dosanya udah dihapus katanya. Itu saya bilang, wow, saya bilang begitu ya, saya bilang udah tuh. Nah itu, nah kemudian 2 kali ya, saya 93 dan 98 saya ke sana. Disitulah justru saya banyak bertanya waktu pertama kali, oh di sini ya kita semua menuju sini, kiblat kita kan ke sini semua. Oh ke sini ya, saya bilang. Nah jadi pertanyaan sih itu. Nah dari situlah saya makin bertanya. Kemudian sebenarnya ada waktu dari SMP, saya sebenarnya udah ada pertanyaan Pak, waktu awalnya ya masih anak-anak. Waktu dibilang boleh punya istri 4 itu. Jadi karena saya masih kecil, oh boleh loh punya laki-laki punya istrinya 4 kan gitu. Saya kaget tuh waktu itu. Saya tanya ke ibu saya waktu itu, apa iya gitu, saya nggak jawab. Terus saya juga, mungkin kita zaman dulu kan kurang ya pengetahuannya mengenai itu. Orang tua kita kurang memberikan pengetahuan. Nah itu yang ganjal pertama kali mengganjal itu, sehingga saya sempat penasaran waktu SMA ada mata pelajaran agama Kristen, saya sempat masuk, boleh nggak saya masuk gitu, saya pengen tahu ya, tapi pendetanya kayak ketakutan gitu, kamu agamanya apa? Mau apa di sini gitu, mungkin takut dimarahin sama guru lain ya, tapi saya dengar cuman sekali. Nah, cuman segitu. Nah, yang paling saya pengen tahu itu membuat saya penasaran. Mohon maaf ya, saya udah nggak percaya lagi sama junjungan yang lama itu. Saya bilang ini kok gini ya, saya bilang kok begini, walaupun saya belum mengenal apa-apa ya. Waktu saya di Arab ya, waktu saya ibadah itu di sana kan nggak boleh merayakan Maulud ya. Waktu oleh tentaranya tuh dimarahin, kok begini ya, kok beda ya, saya bilang gitu. Apa sih ya, acara-acara ulang tahun itu nggak boleh mereka, dan perempuan itu nggak boleh bersuara. Kalau di sini kok teriak-teriak di masjid gitu. Kalau di sana waktu saya bicara labaik Allahumma labaik di bis digentak, ada jamaah itu dihardik gitu sama diem, perempuan nggak boleh gitu. Banyak sekali hal-hal yang saya lihat kok begini. Terus mohon maaf ya dibilang kota suci, tapi kok ada tempat itu juga. Saya dikasih tahu oleh petugas haji yang tugas, kan kita ada haji kloter sama non kloter. Saya non kloter. Saya kloter, yang non kloter 3 bulan. Oh di sini ada loh tempat ini, itu tuh orangnya lagi di situ. Oh saya melihat gitu ya. Wah ini bukan kota suci dong, saya pikir gitu. Pokoknya banyak pertanyaan deh. Nah kemudian kesini-sini saya lihat juga kok begitu kejamnya, waktu zaman bom-bom itu kan, banyak bom yang pakai selalu bicara, kenapa begini, kok ajarannya kayak gini, oh ajarannya ada 2. Saya nggak bisa terima itu, saya bilang kok manusia kok begini ya, saya bilang gitu. Akhirnya
ke sini-sini saya akhirnya tidak empati, saya bilang nggak empati sama itu, makanya saya mencari yang lain. Jadi kok dia nggak ada mujizat ya, saya bilang gitu. Saya cari siapa yang banyak ada mujizatnya di agama saya yang lama gitu. Tapi saya mempelajari juga setelah saya agnostis ya, saya pelajari juga sih yang lain-lain, yang agama lain ya, seperti Buddha, Hindu itu saya baca juga, saya pelajari. Oh dia ngajarin kebaikan gitu. Mungkin itu Pak, yang mendorong saya itu ya itu. Saya lihat juga kok begitu gitu, banyak pertanyaan gitu. Akhirnya saya deh. Jadi banyak hal yang membuat Ibu bertanya tentang realita-realita yang sebetulnya tidak pernah kita ketahui waktu ada di tanah air ya. Tapi juga ketika ada semacam gerakan-gerakan garis keras di tanah air, juga itu salah satu yang memicu Ibu untuk bertanya. Nah, dan Ibu sempat jadi agnostik ya? Sempat Pak. Sempat kecewa juga. Saya bilang, aduh mana yang benar ya gitu. Tapi saya mencari, tapi saya enggak. Saya akhirnya saya jatuh cinta dengan Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih, bisa terdalam. Saya jatuh cinta dengan ini pasti Tuhan saya. Tuhan saya sebut-sebut gitu. Wow, karena itu tidak boleh disebut Pak, itu paling tabu kita untuk menyebut namanya dulu tuh, nggak boleh sama sekali. Jadi pada saat itu Ibu, apa pertanyaan terbesar yang terus muncul di hati dan pikiran Ibu? Saat itu, saya bilang kok yang di lama kok omongnya dosa gitu, semua menakutkan. Kok ini kita hidup kok penuh ketakutan sih, kalau ini dosa, azab, ini dosa. Azab ya, terus yang dibicarakan kan. Aduh, azab. Benar Pak, benar. Saya bilang kalau sekarang saya udah ikut Tuhan Yesus, sebenarnya itu hukum Taurat ya. Sebenarnya kalau sekarang saya pahami, manusia itu tidak sulit sekali untuk melaksanakan hukum Taurat, karena itu Tuhan Yesus harus datang kan menjadi domba Allah itu, menjadi menolong kita, mencurahkan darahnya, karena nggak mungkin. Nah itu setelah saya sekarang sadar bahwa mereka itu mungkin maksudnya itu hukum Taurat yang susah banget gitu, kecil nggak boleh dosa itu dibagi-bagi, ada kecil besar. Saya bilang gimana sih ini, saya bilang saya tuh orangnya nggak mau rumit gitu, kecil atau ini, pokoknya saya bilang Tuhan kok jahat, saya bilang gitu ya. Saya sampai begitu, karena orang tua saya tuh galak Pak, galak. Mungkin kalau saya pindah masih ada orang tua saya, nggak tahu ya ceritanya seperti apa ya. Iya. Jadi memang diajarkan kita sejak kecil, saya juga alamin bahwa Allah itu penuh dengan azab ya. Jadi Tuhan itu penuh dengan hukuman ya. Jadi padahal kita selalu bilang Dia Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Tapi pengasih dan penyayang itu tidak ditonjolkan gitu loh. Nah, tetapi yang selalu dibicarakan adalah karma lah, azab lah. Jadi takut. Bahkan saya dulu itu takut mati. Ya, saya takut mati. Kenapa? Karena nanti sampai di dalam kubur itu diinterogasi oleh malaikat dan bahasanya juga bahasa Timur Tengah kan. Dan katanya kita tidak bisa hafal jawabannya, itu berdasarkan realita hidup kita yang menjawab lah. Itu gimana ya? Dan karena itu saya juga berpikir saya tidak punya kepastian untuk masuk surga. Kenapa? Karena ya saya pastikan saya tidak punya cukup amal perbuatan baik untuk saya tukar dengan surga. Ya. Tetapi saya hidup dalam kebencian terhadap kekristenan, kebencian terhadap Yesus Kristus. Ya karena ajaran-ajaran dari luar diri saya, ayah, guru-guru agama, lingkungan di mana saya dibesarkan.
Tapi satu waktu ya Tuhan menjumpai saya ketika sedang mempersiapkan sholat subuh. Nah dari sanalah saya kemudian penasaran belajar. Nah, Ibu pernah nggak merasa di mana Ibu jauh dengan Tuhan? Waktu yang lama? Ya, sebelum terima Tuhan Yesus. Iya, saya banyak ini ya Pak, kehidupan saya memang penuh liku-liku ya Pak. Saya menikah tidak direstui orang tua, kemudian saya hidup susah, terus saya bercerai kan, anak ya kasusnya saya mengalami hidup anak saya sampai diculik di pihak sana, pokoknya dilema keluarga saya. Sampai satu saat memang saya diuji benar-benar kok hidup saya begini ya. Sampai saya tidak punya rumah sama sekali. Tetapi saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Saya sempat kerja di rumah sakit. Saya bertemu dengan orang-orang susah kan Pak. Kalau di rumah sakit, di puskesmas, itu banyak sekali orang-orang yang kasihan ya. Saya banyak menolong mereka. Bahkan saya juga pernah memandikan orang gila yang tertabrak di jalan, dia luka. Saya mandikan, coba kita mandi, kita jahit. Nah, tanpa bayar. Kalau sekarang kan udah zaman dulu kita kan begitu ya. Jadi banyak hal-hal yang begitu. Kemudian sebagai dokter saya seringkali melihat katanya sakaratul maut itu Pak. Jadi ada banyak sekali kejadian proses meninggalnya orang kan beda-beda. Nah, disitulah saya sebagai dokter saya lihat, oh ini ya yang namanya di ajaran yang lama ya. Ada yang orangnya lompat-lompat dulu, yang alamat meninggal, macam-macam gitu ya caranya. Tapi kok saya bilang, kenapa ya selalu dikemas dengan cerita-cerita yang kesana gitu. Saya bilang, tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus sekarang saya udah paham bahwa kalau kita anak Tuhan, tentu kita memejamkan mata kita sudah ada di surga, di rumah Bapa. Kalau yang ini kan dia iblis ya. Iblis itu memang selalu mengekang pikiran mereka ya, selalu berbantah-bantah gitu. Padahal mereka tahu, bahkan anak saya sendiri ya, saya nggak nyuruh dia untuk ikut jadi Kristen, cuman saya memperkenalkan tentang Yesus, saya bilang. Karena Yesus itu memang kalau secara teologi dia bukan Isa, saya bilang. Cuman itu, saya bilang itulah. Tapi sekarang ya sudahlah, saya udah tahu mana yang nyontek, mana yang bukan kan gitu ya. Udah, saya udah tahu. Tapi saya harus sampaikan gitu Pak. Nah, pertanyaan Bapak tadi kan apa Pak? Yang Ya, pertanyaan apa? Ya mungkin waktu saat itu ya, di mana Ibu hampir berhenti untuk mendapatkan jawaban, adakah pertanyaan itu terus menghantui Ibu dan di pikiran? Nah, itu pertanyaan apa Ibu? Tentang apa? Ya, tentang itu tadi. Nanti saya matinya gimana ya? Saya bilang gitu kan. Pertanyaan saya tuh apa sih neraka itu gitu? Neraka kok orang selalu kok neraka. Nggak benar dia bilang surga. Tapi bilang surganya bukan buat perempuan ya, surganya buat yang pihak sono laki-laki. Saya bilang nggak jelas ini. Terus saya juga apa sih maksudnya ini? Saya bilang gitu. Kok saya itu juga nggak jelas ya saya membacanya juga nggak jelas, runutannya cerita juga nggak jelas, sampai saya datang, wah saya sampai ini ke kota suci ini, apa sih yang saya temui, saya nggak nemuin gitu. Oh saya ini termasuk haji yang mabrur, kan suka dibilang gitu antara dua kan, mabrur dan mabrum kan gitu ya. Ya terserah lah, saya bilang terserah mau dibilang apa, tapi saya nggak bisa gini, saya bilang. Saya kepengen kalau kata orang rindu. Aduh saya kok nggak bisa ada hati rindu ya, saya kepengen kangen gitu. Tapi saya justru luar biasa ya, kalau dulu saya nggak bisa loh Pak, kalau seperti sekarang, kalau saya berdoa seperti
Tuhan Yesus tuh ada di kita, Roh Kudus Iya. itu berbicara. Kalau dulu kok saya nggak bisa, apa saya terlampau keras, gitu Pak. Iya. Jadi memang Ibu hari ini sudah mengalami Tuhan ya, jadi kita enak ya kalau bicara dengan Tuhan ya. Betul. Kita bahasa kita dia mengerti, kadang bahasa kolbu kita dia tahu. Jangankan kata-kata yang keluar, air mata pun dia tahu air mata apa nih. Air mata kesedihan, air mata sukacita, dia tahu. Dia mengerti segala bahasa, bahkan tetesan air mata. Nah, ada di live chat orang bilang begini, ayo Bu sadar, mau alaf aja katanya. Balik lagi katanya. Oh Nah, iya, bagaimana terima tanggapan Ibu kasih. kalau ada orang Oh begitu, gitu? Bu? Oh Iya. itu banyak Pak, bukan kan orang ya, teman saya juga banyak. Adik saya sendiri, yang lucu tuh adik saya datang, kalau pernah datang, totonya datang ya. Dia itu pengen memualafkan mungkin dia, pengen cerita, tapi dia lucu Pak, nggak bertanya, kenapa kamu kok jadi Kristen gitu ya? Enggak, dia tanya seberapa jauh agama saya yang lama. Saya bilang jangan tanya yang lama, nanti kamu sakit hati. Saya bilang jangan tanya yang lama. Saya bilang yang lama saya udah tutup buku. Saya bilang ya, udah tutup buku udah. Saya bilang saya nggak mau musik, saya nggak mau mengganggu kalian, tapi saya mendoakan. Saya bilang doakan seluruhnya ya, saudara-saudara saya itu umat sebelum saya, muslim, saya mendoakan, kamu tuh tinggal dikit lagi loh, kamu dikit lagi cari tahu, saya bilang. Siapa kamu selidiki, Isa Al-Masih itu, selidiki siapa dia. Nanti kamu tahu sambil berdoa, terserah kamu mau doanya apa. Adik saya tuh. Akhirnya saya doa. Nah, tapi sekarang hubungan saya dengan adik-adik yang tadinya kurang baik, saya ngalamin loh Pak, nggak dapat warisan. Saya juga ngalamin. Saya sempat ngalamin suatu hari ada yang dicicil nggak datang. Saya bilang, loh kok saya nggak dapat? Sudah tidak satu akidah katanya gitu. Wah, saya ketawa, murah banget. Saya bilang Tuhan saya bilang harga segitu. Saya bilang. Nah itu tapi sekarang Pak ya. Kita harus buahnya kan ya, mereka harus lihat kita jadi seorang anak Tuhan, dari tutur kata, perbuatan, semua kita gambaran dari Tuhan loh, kita gambaran dari serupa segambar dengan Dia, jadi kita harus jaga, jadi mereka akan lihat gitu. Kita menolong, nggak ada pilih-pilih saya nolong Pak. Mau dia punya agama, nggak ada agama, saya harus tolong semua orang. Nah kemudian itu akhirnya kami berpelukan sama adik saya. Dia dulu mudah-mudahan begini. Saya bilang, saya doakan ya adik, mudah-mudahan adik dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan saya juga pernah Pak WA-an sama teman saya ya sejawat. Terus saya bilang, oh udahlah kembali katanya gitu. Terus ya Pak, alhamdulillah saya bilang. Wah, alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah. Oh, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Dokter Anita. Iya, dapat hidayah. Hidayah saya udah dijamah Tuhan Yesus, itulah hidayahnya. Saya bilang, dipikir hidayahnya masuk ke sana. Ya itulah hidayah, saya bilang. Iya. Hidayah. Jadi banyak Pak yang hidayah kita dijamah oleh Tuhan Yesus. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang melihat saya ya, barangkali apalagi yang nyerempet ajaran Tuhan Yesus ya, coba kalian selidiki gitu ya, selidiki itu. Saya minta nyelidiki Isa Al-Masih aja, siapa dia gitu, awal asal muasalnya dari situ. Jadi supaya jangan berkeras hati lah gitu ya. Saya juga nggak ngajak orang-orang untuk jadi Kristen, tetapi ikutlah siapa dia, dialah Tuhan, ada di dalam kolong langit dia. Ini hanya ada satu nama, Yesus Kristus, nggak ada selain nama itu. Itulah, betul. Pak. Jadi kalau melihat kehidupan kita di masa lalu kan, ya siapa sih yang mau jadi Kristen ya?
Karena kalau kita jadi Kristen kan namanya udah gak bagus, murtadin, ya kan? Nah, murtadin itu orang paling takut. Tapi bagaimana Ibu menyikapi istilah murtadin hari ini, Bu? Oke. Saya sebenarnya kurang setuju ya disebut murtadin ya Pak, karena saya petobat baru. Saya kalau murtadin itu yang keluar dari Kristen itu kan lebih orang murtad gitu ya. Tetapi saya ini bukan murtad, saya petobat baru. Yang anak yang hilang gitu ya sebenarnya ya. Ya terus ya untuk apa namanya? Ya itu hanya istilah mungkin karena di Indonesia udah dikenalnya begitu, mereka kan tanda petik negatif. Padahal bukan. Ya mereka itu sih Pak. Iya, jadi di Indonesia ini kata murtadin itu negatif. Nah, kata yang positif itu mu'alaf. Iya kan? Padahal ini kan istilah agama ya. Bahwa di Kristen juga ada kata murtad. Ya, orang keluar dari iman Kristen. Nah, kalau kemudian hari ini kami dicap sebagai seorang murtadin, keluar dari agama, dalam hal ini agama Islam, din itu kan agama Islam. Ya, hari ini kami, termasuk saya ya pribadi, murtadin itu adalah anugerah. Iya kan? Anugerah. Kenapa? Karena bukan kami yang memilih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memilih kami. Ya, amin. Iya kan? Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kami. Kenapa? Kenapa dia pilih kita? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita punya kerinduan untuk masuk surga. Amin. Ya kan? Dan Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia, menawarkan surga, kembali ke surga. Dan dia bilang dia akan kembali ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Kurang apa lagi itu? Sebuah jaminan yang sangat jitu bagi kita. Nah karena itu saya walaupun saya di penjara Bu, 4 tahun 6 bulan. Iya, tahun 92 dituduh penistaan agama, dipaksakan. Iya. Karena kesaksian saya dan masuk penjara jangan ditanya dipukul, bukan dipukul lagi Bu, dianiaya. Tahun 92 itu zaman Orde Baru. Ya. Ya saya ngalamin. Dan karena itu bagi saya ya sekali Yesus tetap dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Kalau ada orang suruh mu'alaf kembali, siapa lu? Lu bisa jamin kita untuk masuk surga, lu aja nggak ada kepastian masuk surga, lu kan masih berdoa. Nah itu dia. Jadi yang masih belum mau jadi murtad masuk Kristen, ya belum jadi Kristen, ya silakan Anda bertanya, Anda pelajari, Anda amalkan ibadahmu, amalkan agamamu, ya lakukan semua kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti di sana kamu ditimbang. Nah, kalau ternyata sama antara dosa dan perbuatan baik sama, nah itu kemana? Ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita. Itu luar biasa. Kata yang paling indah di dalam perjanjian baru, kata penebusan. Ya. Oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa. Oh haleluya. Roma 3 ayat 24. Ya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu di Roma 3 ayat 24 kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Di Efesus 1 ayat 7 kita menerima pengampunan dosa. Luar biasa. Ya. Nah jadi kalau ada yang bilang ayo ibu mu'alaf lagi, kita ketawa ya. Ya. Iya lah. Iya lah. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, nggak bakalan. Enggak. Kecuali dia masuk, dia jadi Kristen itu karena yang lain ya, bukan karena Tuhan. Ya. Baik, ini kayaknya belum ada yang masuk ya. Mereka semua menyimak ya. Iya. Ibu, saat ibu menyadari hidup ibu mulai berubah, apa yang pertama kali ibu rasakan? Hati ya Pak.
Hati saya udah tidak penuh khawatir. Kalau dulu kan banyak khawatir ya. Karena sih kita Bu, nggak boleh khawatir. emang seorang dokter masih ada rasa khawatir, Bu? Iya Pak, ngelihat pasien saya yang mau meninggal aja saya takut juga. Ada Oh, kasih syarat itu banyak iya. kan. Apalagi kalau dia belum percaya Tuhan Yesus ya. Ya betul kan saya sudah didoa-doakan kan gitu. Tapi Iya. saya bilang ngeri juga nih, saya bilang gitu. Jangan Iya. gitu ya. Tapi sekarang udah enggak loh Pak. Enggak ada, saya Iya. Nggak siap ada rasa Tuhan khawatir Yesus. lagi ya. Tidak ada. Siap Tuhan Yesus. Kayak kasus saya wah itu yang pecah pembuluh darah itu Iya. Itu luar biasa. Nah, kemarin itu itu Bu. kan. Itu yang saya mau gali lagi nih. Waktu Ibu mengalami Ya, pecah pembuluh darah. perdarahan. Dalam hitungan medis kedokteran, Ibu seorang dokter, sebetulnya ketika pecah pembuluh darah itu apa sesungguhnya yang terjadi, Bu? Apa yang akan Eh, terjadi? akan terjadi kalau nggak Iya, meninggal cacat ya. Itu cacat, aja dua lumpuh ya. itu. Lumpuh. Itu kan stroke ya. Dibilang Ya, stroke pecah pembuluh darah. betul. Pasien saya banyak banyak sekali yang nggak ketolong gitu ya. Eh, Nah, tapi saya bukan mau dibilang bukan. Jadi dulu itu kalau di medis tuh apa dia apapun bentuknya, mau dia stroke, mau dia bentuknya ada tumor dan sebagainya sehingga menyebabkan pecah pembuluh darah itu resiko banget. Bisa dibayangkan otak kita yang kecil begitu ya, yang jaringannya halus, pecah dan itu harus diserap kan pembuluh darahnya itu, perdarahannya itu. Itu saya dilarikan ke sana, terus dokternya itu Hmm. eh, tidak mau operasi. Jalan satu operasi, kalau Hmm. operasi mungkin mungkin Tuhan Yesus yang menggerakkan, yang bekerja itu saya tahu bukan mungkin lagi itu pasti Tuhan Yesus yang bekerja waktu itu. Saya tidak dioperasi, eh, pembuluh darah perdarahan saya hilang, diserap walaupun saya diinfus ya obatnya banyak banget 10 kilo saya turun, saya menyerahkan diri ke Tuhan Yesus, teman-teman saya juga yang Islam doain, yang Kristen apalagi saya bilang, oh keluarga Hmm. saya juga. Jadi dua itu Pak, kalau nggak meninggal cacat kalau yang namanya pecah pembuluh darah. Nah, tetapi kita itu diminta Tuhan Yesus kita harus menjaga bait Allah apa namanya tubuh kita. Hidup kita harus diperbaiki lagi. Gaya Hmm. hidup, pola makan, stres harus diperbaiki lagi supaya kita bisa berumur panjang, bisa menyampaikan amanat agung ke bangsa-bangsa, bahkan ke keluarga terdekat, bahkan ke siapapun. Seperti malam ini contohnya. Begitu Pak, itu dua. Ya, luar biasa ya. Itu orang kalau sudah pecah pembuluh darah hanya ada dua kemungkinan. Innalillahi atau cacat. Kalau dia hidup cacat, lumpuh ya, Ya, stroke. stroke. Tapi Ibu hari ini ingatan masih segar, Amin. masih beraktivitas, bahkan masih praktek ya. Walaupun sudah pensiun dan sebagai apa ya dari pemerintah, tapi Ibu Ya. masih beraktivitas sebagai seorang dokter itu luar biasa ya. Saya masih Dan, kerja Pak. masih Masih belum pensiun. saya udah pensiun, tapi saya masih di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau dulu Hmm. saya keliling Indonesia, saya udah keliling Indonesia. Wow, Saya surveyor ya, surveyor akreditasi. Jadi wow, mengakreditasi luar Vaskes biasa ya, Indonesia masih sampai saat ini. masih ya. Itulah. Padahal sudah pecah pembuluh darah itu luar biasa ya. Dan Ya, Ibu, Tuhan Yesus ada. kalau hari ini Ibu bertemu seseorang yang sedang kehilangan arah hidup, apa Ya. yang ingin Ibu katakan kepada mereka? Kembalilah. Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Coba Hmm. apabila Anda tidak mengenal Dia, coba cari tahu, kenalan dulu, cari tahu siapa sih? Gitu. Karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang.
Saya jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus, nggak bisa digantikan apapun bentuknya. Karena dia Tuhan, Tuhan kita, yaitu firman yang turun dari Bapa, dan dia memberi kita Roh Kudus, Roh penghibur, dan banyak berkat loh Pak, saya dapat setelah ini berkat, banyak sekali saya dapat berkat. Berkat itu nggak selalu materi ya, Ya. berkat nggak selalu materi, walaupun saya selalu dapat pertolongan dari Tuhan Yesus, saya yakin. Saya udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa diganggu gugat deh. Iya, jadi kembali lagi bahwa Ibu jadi Kristen karena mendapat hidayah. Saya pun begitu Bu, mendapat hidayah. Hidayah itu petunjuk, ya kan? Petunjuk, hidayah itu petunjuk. Jangan orang cuma menggunakan istilah tapi dia sendiri nggak ngerti apa itu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Dan petunjuk apa yang kita dapat? Petunjuk keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, Ana huwa thariq wal haq wal hayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya surganya pasti berbeda. Ya. Makanya saya bersyukur itu saya baru dengar 2 hari lalu ya, ada seorang ulama lah, dia katakan bahwa orang di luar Islam tidak akan mendapatkan surganya Nabi Muhammad SAW. Wow, saya bilang puji Tuhan. Ya. Karena kita tidak punya surga, kita punya surga yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Iya, orang boleh berpendapat ya. Kalau kita mendengar pendapat begitu kita tidak panas hati, ya. Karena setelah kita berubah, hal pertama tadi yang Ibu katakan bahwa ya hati damai, hati nggak punya ada lagi rasa panas hati, ya. Hati yang mau menolong orang lain, ya. Bahkan ketika orang sekarat, ya sudah sakratul maut, kita sempat pikirkan ini orang mau ke surga apa enggak ya? Ya, itulah. Jadi setelah semua perjalanan itu Ibu lakoni, ya, Ibu jalani, dan tentu ada air mata. Dan pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab. Dan pencarian itu sudah Ibu dapati. Tentu ada kelegaan. Dan itulah yang mendorong Ibu untuk menyaksikan, memberitakan kepada orang lain. Dan saya ingin tahu, orang pertama yang Ibu memberitakan firman Tuhan itu siapa? Masih ingat gak ya? Anak saya. Anak saya. Ya, yang nelpon itu tahu. Dia tahu dari mana? Dia tahu gara-gara dia curiga sama saya, beberapa inilah ada kecurigaan, dan terakhir itu waktu ada kesaksian cucu saya di YouTube. Oh ya. Marah sekali. Saya bilang, dikiranya saya yang ngajak dia. Saya bilang kami enggak, kan masing-masing. Kami masing-masing dijamah sama Tuhan Yesus. Saya enggak ini, dan dia udah ada pergumulan waktu dia sekolah dulu ya, waktu dia sekolah, kan dia sekolah agama kan dulu. Dia banyak penolakan dari dia, saya enggak. Nah, di situ anak saya pertama, saya diskusi juga dengan anak saya, tapi ya susah kalau Tuhan belum jamah. Tapi saya selalu bawa dalam doa adik-adik saya doa ibu saya yang masih ada sekarang. Walaupun ya sepanjang hari mereka kan gak jauh dari kitabnya kan. Tapi saya doakan, saya bilang semua, tapi mereka masih dulu dia nggak menghargai saya Pak. Tapi sekarang mereka tahu kalau saya kakaknya, saya ada apa saya bantu, saya bilang. Saya bantu, saya jangan lihat ini, kalian tetap adik saya bilang.
Tapi yang saya nyesal itu saya bilang, aduh saya sebenarnya, aduh kenapa saya baru tahu sekarang kan gitu ya. Ya itulah mungkin saya yakin Tuhan Yesus, oh, udah Anita kamu sana pergi haji dulu kamu. Mungkin Iya, itu ya. betul, betul. Belum Tidak, waktunya kan. Kamu ke ini sudah sana lihat waktunya Tuhan. kan. Iya. Memang Iya, kita mungkin berpikir kenapa nggak dari dulu ya. Nah, itu waktunya Tuhan bukan waktu kita. Ya kan? ya, Iya kan? betul. Waktunya Iya. Tuhan. Ibu saya aja saya doakan 19 tahun baru dia terima. Betul. Itu luar biasa, ya kan? Iya, memang. Jadi memang waktunya Tuhan. Bagi kita hari ini ya kita doa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena satu orang percaya, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Ibu ambil keputusan untuk meninggalkan iman yang lama, iman yang dianut oleh mayoritas bangsa ini, bahkan juga mungkin dianut oleh atasan ibu. Ibu nggak pikir bahwa keputusan itu penuh resiko, ada konsekuensi. Mungkin waktu saya dulu masih bekerja pasti ada resiko, nggak ada jabatan. Saya kebenaran udah pensiun ya, saya masih menduduki punya jabatan waktu itu. Oh, memang begitu saya lihat teman-teman ya resikonya gitu. Tapi yang di sekarang ini saya siap kalau mereka mau meninggalkan saya. Ada sih beberapa yang nggak mau berteman lagi kan. Tapi saya tetap dijadikan ketua loh Pak dalam satu organisasi. Ya mas saya masih dipercaya. Ya saya harus ya menunjukkan lah. Karena saya anak Tuhan, saya bilang saya anak Tuhan, nggak bisa diapa-apain, saya bilang. Amen. Nggak bisa, saya bilang mau apa kalian nggak bisa. Gitu. Makanya inilah saya pesan kepada semua ya, seluruh dunia lah. Kalian cari tahu dulu Isa Al-Masih, terutama yang saudara muslim kita. Kalian cari tahu dulu, tapi jangan berdebat, ngamuk-ngamuk itu nggak usah. Selidiki dia siapa dia, sambil berdoa, terserah pakai caramu ya. Selidiki siapa itu Isa, itu dulu lah saya bilang. Itu kalau menurut saya mulai dari situ deh. Kalian kan mau selamat, ya jangan nanti pikir, aduh saya kalau ketabrak besok masuk mana, ya pasti neraka lah. Kalau sama ikut Tuhan Yesus udah pasti surga, udah pasti nggak pakai insya Allah. Haleluya. Ada insya Allah. Gitulah Pak. Iya, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kadang pencarian terbesar manusia bukanlah mencari, bukan mencari uang, bukan mencari jabatan, bukan mencari popularitas, tetapi mencari kepastian bahwa hidup ini memiliki tujuan. Dan seringkali jawaban itu ditemukan ketika seseorang berani mencari dengan hati yang jujur. Seperti yang dialami oleh Ibu Dr. Anita. Dia tahu keputusan itu mengandung resiko. Tetapi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena seperti tadi beliau katakan bahwa Tuhan bertanggung jawab. Karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Segala kuasa yang ada di surga dan di bumi diberikan kepadanya di Matius pasal 28 ayat 18. Bahkan kalau dulu kita selalu mengucapkan bahwa Isa wajihan fid dunya wal akhirat. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Ibu dokter, menurut Ibu, apa pelajaran hidup terbesar yang Tuhan ajarkan melalui seluruh perjalanan Ibu ini? Perjalanan hidup. Ya. Kita kalau duniawi nggak akan bisa selamat lah, nggak ada habisnya. Karena manusia hidupnya apa sih? Uang, harta, pasangan, love, cinta nggak ada. Cinta itu hanya ada di Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kita pasangan kalau memang yang
belum punya pasangan, ya, akan diberikan teman hidup yang dari Tuhan Yesus. Kalau saya udah sendiri, cukup saya bergaul dengan Tuhan Yesus aja, dan saya bisa menjalankan apa kata Tuhan Yesus, itu aja udah, nggak ada neko-neko lagi, Pak. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya, dan Alkitab sudah menulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Ya. Tuhan yang utama, bukan uang. Ya. Tuhan yang utama, sebab hidup kita di dalam dunia ini hanya sebentar kok. 70 atau 80 atau bisa lebih, tapi juga bisa kurang. Dan ini bukan hidup yang sesungguhnya, ini hidup bukan sesungguhnya. Hidup sesungguhnya itu sesudah kita meninggalkan dunia ini. Karena itu ambil keputusan, tentukan hari ini engkau mau kemana, hidup kekal atau kematian yang kekal. Ada solusi. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita yang khawatir, kita yang takut, segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk ketakutan, bukan hanya soal-soal yang jasmani, tapi juga ketakutan sesudah kita tinggalkan dunia ini. Solusinya ada sama Tuhan Yesus. Dan Ibu Anita sudah sampai pada titik pencarian. Ibu, terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, sekali lagi, tadi mungkin sudah ada, tapi ini closing statement, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Untuk semua para pemirsa ya, sekarang juga ikutlah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita, yang Tuhan yang hidup dan benar. Dialah yang sebagai penerang, menunjukkan jalan kita ke rumah Bapa. Dan kita akan ketemu nanti bersama-sama di surga, di Firdaus. Itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, malam ini kita belajar satu hal yang sangat berharga. Bahwa pencarian yang jujur tidak pernah sia-sia. Mungkin jalan setiap orang berbeda. Mungkin proses setiap orang tidak sama. Tapi orang yang terus mencari dengan hati yang tulus akan menemukan pelajaran yang mengubah hidupnya. Karena hidup bukan hanya tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang kemana kita sedang berjalan. Dan malam ini kita mendengar bagaimana sebuah pencarian bahwa seseorang menemukan arah yang baru dalam hidupnya. Jangan pernah takut bertanya. Jangan pernah takut mencari, menyelidiki. Dan jangan pernah berhenti mengejar kebenaran dengan hati yang jujur. Jika kesaksian malam ini memberkati Bapak Ibu, saya minta satu hal, bagikan live ini kepada minimal 3 orang. Karena bisa jadi seseorang yang sedang kehilangan arah hidup sedang menunggu kisah seperti ini. Jangan lupa like jika Anda diberkati, dan subscribe channel Galilea Network ini, aktifkan lonceng notifikasi. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bismillahi wal ibni wa rohil kudus al ilahu wahid abanal lazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kazalika alal ard.
Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan malam ini. Kami boleh bercerita tentang hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Narasumber Ibu Dr. Anita telah menyampaikan hal itu. Tuhan berkati Ibu Dokter, beri umur panjang, sehat, terus giat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tambah-tambahkan hikmat marifat kepadanya. Berkati anak, mantu, cucunya. Yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Tuhan mengasihi mereka, keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Dan penonton malam ini juga diberkati. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Dokter Anita, terima kasih atas kesediaan malam ini menjadi narasumber, menjadi saksi Kristus. Banyak orang menonton, puluhan ribu yang menonton, mereka diberkati. Sekali lagi saya bersama tim Galilea Network menyampaikan terima kasih. Saya Pendeta Muhammad Rusi Mono Arfa dan narasumber malam ini Ibu Dr. Anita. Pamit undur diri, sampai jumpa di program Curhatan Murtadin berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم خبزنا كفافنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا
لكن نجنا